Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian di rumah? Tentunya sehat ya. Ya, jaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah, jangan sering-sering keluar karena sampai dengan hari ini kita masih mengikuti protokol kesehatan. Baiklah, pada kesempatan semester kali ini di tingkat akhir Bapak akan menyampaikan materi untuk mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Untuk kompetensi dasar yang pertama, kita akan mempelajari mengenai ruang lingkup dana kas kecil. Ya, adapun materi pokoknya yaitu pengertian dana kas kecil dan tujuan pembentukan dana kas kecil. Langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian kas kecil. Kas kecil merupakan suatu dana atau uang tunai yang dimiliki perusahaan untuk keperluan operasional perusahaan yang sifatnya relatif kecil dan kurang efisien apabila pembayarannya menggunakan cek. Kas kecil ini juga harus selalu tersedia pada perusahaan untuk aktivitas operasional perusahaan dan tidak mengganggu kelancaran aktivitas operasional perusahaan. Kas kecil ini digunakan untuk mendanai pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil, seperti dana konsumsi untuk kepentingan rapat dan lain-lain. Kas kecil ini juga biasa disebut dengan istilah petty cash. Oke, sekarang coba kalian perhatikan pengertian kas kecil menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kusnadi, kas kecil dinyatakan sebagai berikut: sebuah dana berbentuk uang tunai yang digunakan sebagai alat pembayaran untuk keperluan perusahaan. Yang kedua, menurut Sumarso, sejumlah uang tunai yang sengaja disisihkan dalam suatu perusahaan yang digunakan untuk membayar pengeluaran tertentu yang jumlahnya tidak besar. Yang ketiga, menurut Zaki Baritwan, sejumlah uang kas milik perusahaan yang khusus digunakan untuk membiayai pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil ataupun pengeluaran yang tidak ekonomis jika dibayar dengan cek. Yang keempat, menurut Mardi Asmo, salah satu jenis kas di suatu perusahaan yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya cukup relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayar dengan cek. Misalnya, pengeluaran untuk membeli perangko dan materai, supplies kantor, bayar listrik, biaya telepon, langganan surat kabar atau majalah, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang kelima, menurut Henry Shimamura, suatu dana kas yang dipakai untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang nilainya relatif kecil. Ya, demikian tadi pengertian dana kas kecil. Tentunya mudah ya untuk memahami pengertian dana kas kecil atau yang biasa kita sebut dengan istilah petty cash. Yang berikutnya, kita akan mencoba memahami fungsi daripada kas kecil. Kira-kira menurut kalian apa saja sih fungsi kas kecil itu? Oke, yang pertama, kas kecil itu berfungsi untuk membayar pengeluaran perusahaan yang jumlah nominalnya kecil. Yang kedua, menangani pada masalah perlengkapan kantor atau perbekalan dari kantor. Fungsi yang ketiga,
sebagai dana talangan. Fungsi yang keempat, sebagai dana langsung yang tidak praktis menggunakan cek. Dan yang kelima, mempercepat aktivitas perusahaan dan juga relasi pimpinan. Yang terakhir, meringankan beban para staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan. Ya, demikian tadi kiranya fungsi daripada dana kas kecil. Oke, tadi kita telah memahami pengertian maupun fungsi daripada dana kas kecil. Maka yang berikutnya kita juga perlu memahami tujuan kas kecil itu apa sih? Ya, tujuan kas kecil yang pertama, menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, meringankan beban para staf karyawan dalam memberikan suatu pelayanan secara maksimal kepada para pelanggan yang juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Tujuan yang terakhir, mempercepat segala kegiatan atasan yang akan menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Oke, demikian tadi tujuan daripada dana kas kecil. Setelah kita mencoba memahami pengertian, fungsi, ataupun tujuan dana kas kecil, tentunya kalian mulai paham kan dengan apa itu dana kas kecil atau yang biasa kita sebut dengan istilah petty cash. Sebagai pertanyaannya, setelah kalian memahami pengertian dana kas kecil dari para ahli tadi, coba kalian kemukakan kembali pengertian dana kas kecil menurut versi kalian masing-masing. Sekian materi untuk pengertian fungsi dan tujuan kas kecil yang Bapak sampaikan pada kesempatan yang pertama kali ini. Bapak tunggu hasil pekerjaan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.